Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah, Horas. Marilah kita saat teduh sejenak untuk menyampaikan ibadah kita ini kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Topik minggu kita pada hari ini ialah kebahagiaan orang benar. Marilah kita bernyanyi. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anakku. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu melihat kemuliaan-Mu. Saudara dan sahabatku, saluran berkat-Mu. Sungguh bahagia hatiku, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melaksanakan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku berjalan berlelah mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan mantapkan langkahku. Aku tak mau di dalam gelap, di dalam bimbang dan resah, yang selalu ku rindukan tempat tinggal-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu.
Akulah Dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sempurna kasih-Mu, Tuhan, mengubah hidupku yang dulu buta tersesat oleh-Mu sembuh. Dosaku sungguh tercela, ku takut dan resah karena kasih-Mu ya Tuhan. Bebanku telah lepas. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 17, dimulai dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-19. Marilah kita baca secara responsoria. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Aku. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada dalam dunia,
supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Padamu ku berjanji, ya Yesus Tuhanku, ku kan tetap setia dalam layani-Mu, di dalam pergumulan dan takut hatiku, karena Kau besertaku, pelindung hidupku. Beri aku rasa aman, ya Yesus Tuhanku. Walau banyak cobaan, tetap aku teguh. Musuhku dan si jahat yang mau menyerangku, Kau benteng perlindungan, selamatkan jiwaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
yang miskin di hadapan Allahnya, dan mereka lah yang pasti masuk surga yang bakal. Sungguh senang hatinya yang mengikut firman-Nya. Berbahagialah mereka yang bertukar hatinya, karena duka mendatangkan sang penghibur baginya. Berbahagia hatinya yang telah dihiburnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, puji syukur di Minggu Oksaudi ini Tuhan berikan kesempatan kembali bagi kita untuk boleh bersekutu bersama, dan juga bagi saudara-saudari kami yang mengikutinya secara live streaming di rumah ataupun di mana berada. Firman Tuhan di Minggu Oksaudi hari ini dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semuanya, kita boleh mendengarkan dan merenungkan dalam hati kita masing-masing. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mungkin kita masih ingat salah satu syair nyanyian sekolah minggu. Sudah bisa tampil di depan? Iya. Ada yang tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, lagunya? Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Ada dua jalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kalau lagu itu mengistilahkan ada jalan yang lebar, jalan yang paling banyak dilalui oleh manusia. Jalannya kelihatan menyenangkan, tidak ada hambatan, mulus. Semua berlomba-lomba mengikuti jalan itu. Namun ada jalan yang sempit. Siapa yang mau melewati? Penuh tantangan, penuh gelombang,
dan kelihatannya tidak nyaman. Tetapi mana yang berharga? Melewatinya atau ujungnya? Kalau jalan yang lebar, ujungnya kematian. Tapi kalau jalan yang sempit, berkat Tuhan, yaitu kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini anggaplah kita sedang berjalan atau sedang berada di suatu persimpangan. Persimpangan ini ada dua jalan yang harus kita tempuh. Yang mau kita pilih, pilih yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya memiliki perbedaan ujungnya. Sebagaimana firman Tuhan pada hari ini, dikelompokkan hidup manusia ini ada dua, orang benar dan orang yang fasik. Pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, posisi sekarang ini kita di mana? Apakah kita adalah orang yang benar atau adalah kita orang yang fasik? Tentu kita bercermin, siapa orang benar, siapa orang fasik. Kalau orang fasik itu ada tiga dikatakan di sini: orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Kategori karakter orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau orang fasik itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena mereka memang tidak tahu kebenaran. Yang mereka tahu kebenaran adalah sesuai dengan pikiran dan hati mereka, sehingga hanya itu yang mereka lakukan. Kalau ada seseorang yang meminta nasihat kepada orang fasik, tentu adalah sesuatu hal yang tidak benar yang disampaikan, sudah pasti penyimpangan. Namanya juga yang memberikan nasihat orang yang menyimpang. Ya tentu nasihatnya sudah pasti menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau orang berdosa agak berbeda. Dia tahu kebenaran firman Tuhan tapi dia tidak lakukan. Yang dia lakukan, yang melanggar firman Tuhan itu, makanya dia berdosa. Begitu juga dengan pencemooh. Kita kenalkah Bapak, Ibu, saudara-saudari pencemooh? Orang-orang yang selalu menganggap dirinya benar, dan di matanya orang lain itu salah, sehingga selalu menceritakan tentang orang lain dan selalu memburuk-burukkan. Inilah pencemooh. Tidak ada waktu selain menjelek-jelekkan orang. Hanya lewat sebentar seseorang itu udah langsung bereng maeda dang diboto hamu edai songo-songonon. Selalu ada hal-hal yang negatif tentang orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita tidak bisa pungkiri banyak orang-orang seperti ini. Tidak jauh daripada kita, di sekitar kita bisa jadi ada. Tapi kita tidak tahu apakah kita termasuk di dalamnya. Karena apa? Sampai sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bagaimana orang-orang di tengah-tengah kehidupannya yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang seperti ini kemana nanti ujungnya? Kalau kita baca di ayatnya yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, yang tidak punya teguh pendirian, yang akan dicampakkan oleh Tuhan. Kalau dalam kitab Wahyu, bukan hanya orang fasik yang demikian. Ada diistilahkan orang yang suam-suam kuku, orang yang berdua hati, mengaku percaya sama Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu kepada orang-orang yang suam-suam kuku? Aku akan memuntahkannya. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang yang setengah hati dan orang yang benar-benar tidak mau mengikuti kehendak Tuhan dan perintah Tuhan,
Ini adalah orang-orang yang akan dicampakkan Tuhan. Tapi kenapa masih banyak orang yang mengikuti jalan-jalan mereka? Kenapa masih banyak orang yang masih mengikuti jalan yang demikian, bahkan mendengarkan nasihat orang-orang yang demikian? Kembali kepada seperti lagu tadi, jalan yang lebar. Karena mereka sering menjanjikan sesuatu yang enak, sesuatu yang membahagiakan, tapi tanda kutip hanya untuk kesenangan sementara, bukan untuk kebahagiaan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Karena itu yang mereka takuti. Kapan datang penghakiman itu? Karena hidupnya sudah penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dari kehendak Tuhan. Dan bahkan dikatakan, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ini yang menjadi ironis di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Kalau kita pernah masuk dalam suatu kumpulan Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalamnya ada orang-orang yang hidup tidak benar, bahkan hidup para pencemooh yang suka mengata-ngatai orang. Apa biasanya tindakan kita ketika kita berada di kumpulan itu? Begitu kita baru masuk, lalu kita tahu keadaan demikian, pasti kita ada niat untuk keluar. Pasti ada kita niat, nyesal aku masuk persekutuan ini, nyesal aku masuk kumpulan ini. Karena apa? Akana ramundu sudeh halakna, akaulona saudenggandu. Ini biasa yang menjadi pergumulan orang-orang yang rindu masuk dalam persekutuan dan perkumpulan dengan tujuan yang benar, tujuan yang positif. Tapi karena keadaan, dia langsung memberontak dan bergumul. Dan tidak sedikit yang akhirnya mundur, baru masuk sudah mundur. Bagaimana di HKBP Jeruju ini? Misalnya kumpulan Ina, kumpulan Ama, adakah seperti itu Bapak Ibu? Atau Naposo Bulung, baru masuk, tiba-tiba sudah langsung mundur. Kalau ditanya kenapa tidak ikut lagi, adalah tetapi karena ketidaknyamanannya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan itu, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ini yang menjadi pertimbangan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Siapa yang cepat-cepat keluar dari perkumpulan persekutuan hanya gara-gara orang sekitarnya. Firman Tuhan yang mengatakan, justru orang yang berdosa yang tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Bukan orang benar yang tidak tahan. Ingatkah kita Bapak Ibu Saudara-saudari apa yang dikatakan Tuhan? Kamu adalah terang dan garam dunia. Di mana kita berada, justru kita yang membawa terang dan garam di situ, bukan menjadi mundur. Kalau kita sudah tahu itu kumpulan akahala jolmana ramun, justru kita hadir di tengah-tengahnya. Kita hadir di situ untuk apa? Menerangi, ingatkan. Kalau tujuan dari persekutuan itu ternyata sudah menyimpang, kita di dalamnya yang mengetahui penyimpangan itu, beritahukan. Misalnya udah siap kebaktian, kumpul-kumpulah, menggosipi kerjanya, menceritakan orang lain, padahal baru dengarkan firman Tuhan, baru memuji Tuhan. Kalau kita tahu itu adalah sesuatu yang tidak benar, ingatkan. Kita baru dengarkan firman Tuhan, Inang. Gak mungkin kita ceritakan orang lain, apalagi memburuk-burukan orang lain. Misalnya dalam kumpulan ama, baru kebaktian, udah langsung main judi, gak tahan kita. Ya justru kita ingatkan, kenapa kita baru memuji Tuhan? Kok langsung megang kartu? Kok langsung minum-minum hal yang tidak benar? Bukan jadi mundur. Siapa tahu orang-orang yang sudah lama menggeluti demikian tidak sadar kalau mereka sudah menyimpang. Lalu siapa yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari? Walaupun kita baru, tapi kalau memang kita tahu itu adalah penyimpangan, mari. Justru kita hadir di situ, ditempatkan Tuhan untuk boleh mengingatkan mereka. Jangan jadi mundur.
Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi ikut pula kita di dalamnya. Ini yang sering terjadi. Bukan kita yang mengingatkan, yang menerangi, justru kita yang terlibat. Pada awalnya dia tidak mau menceritakan orang lain, enggak mau menggosip, tapi sudah masuk persekutuan itu, justru dia sumber gosip terus. Justru dia yang pertama kali mengeluarkan berita. Ini sudah terbalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sadarlah, kalau firman Tuhan mengatakan orang berdosa tidak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Jadi kalau memang kita seperti pertanyaan saya tadi, posisi kita di mana sebenarnya sekarang ini? Apakah kita di posisi orang benar? Sudah memang kita buktikan dan kita tunjukkan kita orang benar. Kita yang bertahan, bukan kita yang kalah. Sehingga apa? Orang lain yang akan mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti mereka. Karena semuanya ada konsekuensinya. Kalau sempat orang yang menyimpang tadi mengikuti kita, berarti kita membawa mereka ke suatu jalan yang benar. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita yang tadinya sudah hidup dalam kebenaran, ketika kita yang ikut dalam mereka, berarti kita sudah memilih jalan yang salah kemudian. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini ingatkan kepada kita, setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita memiliki konsekuensi. Oleh karena itu pemazmur ingatkan, berhikmatlah dalam memilih tindakan ataupun jalan kehidupan. Kalau pemazmur mengatakan, apa kelebihan orang-orang yang sebenarnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang tahu akan firman Tuhan dan Taurat Tuhan, termasuk kita Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap minggu dibacakan Taurat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi justru kita yang sering mendengarkan Taurat Tuhan itu, menganggap Taurat Tuhan itu sebagai suatu pengikat atau yang mengekang kehidupan kita. Sehingga kita merasa tidak bebas, tidak nyaman. Kenapa mesti ada Taurat? Kenapa mesti ada hukum Tuhan, aturan peraturan? Sehingga kita manusia terkekang rasanya, enggak bebas. Seperti orang fasik dan orang berdosa, bebas mau melakukan apa saja. Itu bagi kita yang tidak mengerti apa sebenarnya Taurat Tuhan. Pemazmurlah satu-satunya yang mengatakan bahwa kesukaan dia adalah Taurat Tuhan. Kenapa dia mencintai Taurat Tuhan? Karena dia tahu Taurat itulah sesuatu jalan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tidak hidup seturut dengan kemauan kita dan kehendak orang-orang sekitar kita. Sehingga pemazmur merasa Taurat itu sangat penting dalam hidupnya, dan bahkan seperti suatu kebutuhan yang direnungkan siang dan malam. Apa yang kita renungkan siang dan malam sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Harta. Pagi-pagi, berapa penghasilanku hari ini? Berapa tambah keuanganku? Malam-malam, menghitung lagi. Udah berapa masuk? Sudah berapa yang kuterima? Apalagi yang kita pikirkan siang malam? Mencari kebahagiaan. Kayak mana ya supaya senang kita? Kayak mana ya supaya hidup ini nyaman? Bisa memuaskan diri? Semua sama. Rata-rata pun manusia begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi apakah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan sama seperti itu? Dan membiarkan diri kita seperti itu, memikirkan atau hanya mencari kebahagiaan-kebahagiaan dunia ini, sehingga kita lupa apa yang perlu kita pikirkan di tengah-tengah kehidupan kita? Taurat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, Taurat Tuhan itu bukan hanya kita hidupi pada hari Minggu setelah kita baca. Pulang hari Minggu sudah tinggalkan Taurat.
Kalau dibaca tadi titak ke-5 sampai titak ke-10, hormatilah ayah dan ibumu, angguk-angguk napa sebulung ini. Sampai di rumah, Ucok, bantu dulu mama. Mama ini nggak tahu orang lagi main game. Baru pulang dari gereja, baru dengarkan, hormatilah ayah dan ibumu. Belajar kok nak, nggak mama tengok ini di kamar aku. Padahal memang bukan belajar. Jangan engkau berzina. Ya, kita tahu semuanya berzina ditentang oleh Tuhan. Pulang dari gereja, tidak tahu apa yang ada di pikiran kita. Jangan kau mendambakan milik sesamamu. Pulang kita dari gereja, begitu kita melihat orang lain memakai sesuatu yang berbeda, langsung kita tertarik. Ini karena kita apa? Kita anggap Taurat itu hanya ketika ibadah, hanya ketika dibacakan. Tapi bagaimana dengan pemazmur yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, memberikan pemahaman bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, Taurat Tuhan itu jangan hanya tinggalkan di gereja atau hanya tinggalkan di rumah, bawa kemanapun kita pergi. Begitu kita kerja, ada godaan-godaan datang sama kita yang mengajak kita ambil, walaupun bukan hak kita. Tapi ketika kita ingat Taurat Tuhan, jangan engkau mencuri, mengambil sesuatu yang bukan hakmu, kita langsung tegas mengatakan tidak. Karena memang itu suatu kebutuhan bagi kita yang tidak bisa kita lupakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita bisa seperti pemazmur ini yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita mempersiapkan diri kita, kalaupun ada godaan ataupun sesuatu hal yang ingin menjerumuskan kita ke dalam dosa, kita sudah punya pegangan sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang Taurat Tuhan itu selalu kita bawa kemanapun kita pergi. Itulah yang dihidupi oleh orang yang berjalan di jalan yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi mari kita buka dulu Injil Yohanes 14 ayat 6. Injil Yohanes 14 ayat 6. Kalau sudah dapat Bapak Ibu Saudara-saudari atau ada di slide, kita baca bersama-sama. Injil Yohanes 14 ayat 6, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam perjanjian lama, Tuhan sudah berikan Taurat supaya manusia bisa berjalan di jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian di dalam perjanjian baru, Tuhan menggenapi jalan itu. Jalan yang benar itu apa? Atau siapa jalan yang benar itu? Itulah Yesus Kristus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara-saudari mau mendapatkan kehidupan, mau mendapatkan kebahagiaan, harus melalui jalan yang benar itu. Tidak ada jalan lain melalui Yesus Kristus untuk boleh sampai ke tempat Bapa, yaitu kebahagiaan sesungguhnya. Oleh karena itu kebahagiaan kita bukan di dunia ini. Dalam konfesi HKBP dikatakan, sekalipun kita orang percaya ini sudah mendapatkan keselamatan, tetapi selama kita hidup di dunia ini, pergumulan itu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Kita pasti akan bergumul. Tetapi pergumulan kita itu kalau kita memang tetap setia di jalan Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah kebahagiaan yang akan kita dapatkan nantinya. Jadi kebahagiaan sesungguhnya ialah yang disediakan Tuhan di kehidupan kita yang akan datang. Oleh karena itu jangan sampai kita jatuh. Jatuh bagaimana? Mencari kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini, apalagi saudara-saudari kami yang masih muda. Bagaimana kita mencari kebahagiaan sesaat? Melakukan apa saja sesuka kita. Cari hiburan keluar sana. Sudah kita tahu bertentangan, dan di situ banyak hal-hal yang akan membuat kita bisa menyimpang. Tapi justru itu yang kita jalani, justru itu yang kita lakukan. Padahal kita sudah diingatkan senantiasa. Bukan hanya anak-anak muda sekarang yang mudah terpengaruh, orang tua pun masih mudah terpengaruh.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kembali kepada kita. Kalau pertanyaan saya tadi, posisi kita sekarang ini di mana? Orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan melakukannya, atau orang yang hidup di jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, atau yang kedua, orang-orang yang hidup dalam keberdosaan atau kefasikan. Di mana kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita yang tahu. Tapi itu tidak menjadi persoalan saat ini. Firman Tuhan dikumandangkan kepada kita saat ini. Di Minggu Eksaudi, dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Sekarang ini anggaplah kita berada di satu persimpangan. Jalan yang sudah kita lalui itu biarkan menjadi pengalaman atau sesuatu hal yang akan kita tinggalkan ke depannya. Baik saudara-saudari remaja Naposo Bulung, orang tua dan bahkan yang sudah lansia. Hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Mana jalan yang mau kita pilih sekarang dan ke depan? Ingat, jalan itu ada konsekuensinya. Kalau kita mengikuti jalan orang fasik, siaplah kita menghadapi penghukuman dan penghakiman yang daripada Tuhan. Mungkin kita menikmati kehidupan kita, bebas melakukan apa saja, suka-suka kita, menikmati apa yang mau kita jalani. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Senang menceritakan orang lain, kayaknya suatu hal yang bersuka cita kita kalau sudah menceritakan orang lain. Ingat, ada konsekuensinya. Tapi jalan yang kedua mungkin memang berat, penuh tantangan, banyak hal yang harus kita jaga. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini. Tapi ingat, berkat sudah menanti di depan kita, dan bahkan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jalan yang benar itu bukan lagi abstrak yang ditunjukkan Tuhan sama kita. Melalui anaknya Yesus Kristus, jalan itu sudah nyata. Tidak ada jalan lain yang mau dikatakan Tuhan, inilah jalan yang benar itu. Ikutilah Yesus Kristus, percayalah kepadanya. Oleh karena itu sebagaimana firman Tuhan, mari kita buka dulu Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendapatkan, kita membaca Injil Matius pasal 5 ayat 17. Dua-dua ya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Taurat Tuhan menjadi sesuatu hal yang berharga bagi kita, orang yang percaya sama Tuhan. Karena memang Tuhan inginkan kita untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tetapi jalan itu sudah digenapinya melalui Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus, jangan tinggalkan Yesus Kristus. Kita terkejut, di masa sekarang ini masih ada orang Kristen yang mau meninggalkan juru selamat yang sudah rela mati baginya. Kepada Naposo Bulung, dengan tegas firman Tuhan, jangan pernah cari jalan-jalan lain untuk kita mendapatkan kebahagiaan atau kehidupan. Tidak ada. Tapi hanya satu-satunya Yesus Kristus. Jadi jangan tinggalkan Yesus Kristus hanya gara-gara perempuan, hanya gara-gara jabatan, atau hanya untuk menyenangkan diri kita mengikut orang-orang lain. Oleh karena itu kepada orang tua, kalau memang sudah kita pahami mana jalan yang benar itu, jangan bosan-bosan ingatkan anak-anak kita supaya mereka tetap di jalan yang benar. Atau sekalipun mereka sudah menyimpang sekarang ini,
ingatkan mereka supaya mengikuti jalan yang benar. Kebahagiaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, jika persekutuan kita bukan hanya di tempat ini, tapi di kehidupan akan datang, kita juga bersekutu bersama. Kebahagiaan kita, jika kita melihat anak-anak kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kebahagiaan kita, jika memang semua orang percaya, tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, tinggalkanlah kehidupan orang fasik, orang berdosa dan pencemooh. Tapi tetaplah jalani kehidupan yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus dan lakukan Taurat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh beribadah dalam kebaktian Minggu pagi di HKBP Jeruju ini. Siapapun kami yang hadir di gereja dan saudara-saudari kami yang mengikuti kebaktian Minggu secara live streaming di rumah, Engkau juga menyatakan kehadiran-Mu bagi mereka. Terimalah pujian kami Bapa, dengarkanlah doa kami, dan biarkanlah kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa memohon kepadamu, berikan kami hikmat, supaya ketika kami mengetahui jalan yang benar itu, itulah yang akan kami jalani dan lalui. Bukan justru sebaliknya, kami ketahui dan kami mencari jalan yang lain, yang menurut kami, yang akan membawa kami kepada kebahagiaan. Bapa di surga, terima kasih Engkau kembali ingatkan kami pada hari ini. Biarlah Bapa melalui Roh Kudus, ke depannya kami bisa menjadi orang-orang yang hidup di jalan yang benar seturut yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa, memohon kepadamu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, berikan kesehatan selalu, jauhkan dari sakit penyakit apapun itu Bapa. Biarlah seluruh jemaat-Mu bisa melakukan aktivitas mereka sehari-hari dengan baik. Yang bekerja, berikan rasa tanggung jawab untuk boleh melakukan pekerjaannya. Apapun godaan yang datang, mereka siap untuk boleh melawan godaan itu Bapa. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan, berikan hikmat dan pengetahuan, agar mereka tidak ketinggalan akan pendidikan, bagaimanapun cara mereka saat ini untuk boleh menerima pendidikan itu. Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang sakit, secara khusus Amang TC Sihombing yang dalam perawatan di rumah. Engkau tambahi kesehatannya Bapa, Engkau tambahi kekuatan hari demi hari. Biarlah Amang TC Sihombing semakin sehat dan bisa bersekutu kembali bersama dengan jemaat-Mu. Kami juga mohon kepadamu Bapa, buat keluarga yang telah Engkau karuniai anak di tengah-tengah keluarga, berikan hikmat bagi orang tua, supaya kebahagiaan mereka Bapa dapat mereka lampiaskan dengan memberikan pengajaran yang benar seturut dengan firman Tuhan bagi anak yang Tuhan percayakan. Bagi keluarga yang sedang berduka Bapa, karena telah ditinggalkan oleh anak yang mereka kasihi, Engkau berikan penghiburan Bapa. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan, biarlah mereka tetap punya pengharapan. Tuhan akan menggantikan dengan sukacita yang baru bagi mereka. Bapa, kami juga mohon kepadamu, buat anak-anak-Mu yang akan menyaksikan iman hari ini, Engkau memberikan iman yang teguh bagi mereka, sehingga apa yang mereka ucapkan nanti bukan hanya sekedar untuk mereka nyatakan pada hari ini, tetapi itu mereka imani dan mereka buktikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka anak-anak remaja yang siap untuk boleh bersaksi di tengah-tengah kehidupan dimanapun mereka berada. Terlebih-lebih Bapa, anak-anak yang senantiasa akan hidup di jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkati juga persiapan gereja HKBP Jeruju ini untuk boleh berkembang menjadi resort. Bapa di surga, seluruh panitia yang sudah terpilih, Engkau yang memberikan hikmat dan kesatuan, supaya mereka dapat mempersiapkan semuanya dengan baik, dengan tujuan pengembangan pelayanan yang lebih baik lagi di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon kepadamu, buat seluruh pelayan-Mu di HKBP Jeruju ini, Engkau memberkati Bapa, berikan kesatuan hati untuk tetap melakukan pelayanan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya seluruh jemaat mendapatkan pelayanan, terlebih-lebih tidak ketinggalan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan.
Seluruh kami para pelayan-Mu hari Minggu ini juga Bapa, Engkau memberkati kami, supaya kami juga bisa melayani di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa, yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, Engkau juga memberkati mereka, supaya mereka dapat tetap sehat dan dapat menikmati hari-hari mereka ke depan. Dan ingatkan mereka untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Bak pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya. Daunnya hijau dan teduh, ya teladanilah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan memberkati.